yang menyebutkan Al-Mahdi akan memimpin berkuasa atas umat ini 7 tahun, ya. Sedangkan Al-Mahdi setelah dia tampil dalam rangka mengokohkan khilafah, dia akan membebaskan negeri demi negeri bersama kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam barisannya, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktivitas al-jihad fi sabilillah. Jadi banyak ghazawat, perang-perang yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Dan ini wajar, Pak. Kenapa? Karena Al-Mahdi adalah seseorang yang akan menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salah satu sunnah Nabi kita adalah al-jihadu fi sabilillah. Nah, jadi wajar pula Al-Mahdi akan menempuh jalan itu. Nah, di dalam hadis yang mengisyaratkan mengenai perang-perang yang dipimpin oleh Al-Mahdi, disebutkan bahwa secara urut-urutannya yaghzuna jaziratal arab fayaftahuhallah, thumma farisa fayaftahuhallah, thumma taghzuna ruma fayaftahuhallah, thumma taghzuna dajjal fayaftahuhallah. Kalian akan memerangi jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu Persia, Iran, lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian perangi Romawi, Eropa, baik Eropa Barat maupun Timur, dan Allah taklukkan untuk kalian. Selanjutnya kalian perangi Dajjal, dan Allah taklukkan Dajjal itu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, berperang melawan Dajjal itu perang terakhir, ya. Nah, sedangkan kita tahu dari hadis, kata Nabi SAW, Dajjal itu akan keluar dan menebar fitnah selama 40 hari. Yang satu harinya seperti setahun, satu harinya seperti sebulan, satu harinya seperti satu Jumat, satu pekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Kalau dikalkulasi matematis, ya, maka jumlah lama waktu Dajjal menebar fitnahnya di muka bumi ini adalah 1 tahun plus 2 bulan plus 2 pekan. Nah, kalau perang lawan Dajjal itu yang terakhir, yang akan dilaksanakan, diselenggarakan, dipimpin oleh Al-Mahdi, maka kira-kira wajarnya Dajjal itu akan muncul keluar menebar fitnahnya itu di tahun ke-6 kepemimpinan Al-Mahdi, ya tak? Ya kan? Karena begitu Al-Mahdi memasuki tahun ke-6, ya, itu kan jaraknya sudah tinggal 1 tahun 2 bulan 2 pekan sebelum akhirnya Dajjal akan berperang melawan kaum muslimin dan dibunuh oleh Isa alaihissalam. Nah, jadi Dajjal itu ketika dia keluar, sementara waktu Al-Mahdi di pusat panggung utama akhir zaman ini, Al-Mahdi akan membebaskan negeri demi negeri. Dia bebaskan wilayah Jazirah Arab. Jazirah Arab itu wilayah yang sekarang mencakup KSA, Kingdom of Saudi Arabia, plus Yaman, plus Oman, plus United Arab Emirates, plus Qatar, plus Kuwait. Itu semenanjung Arab. Kemudian membebaskan Persia, Iran, ya. Seperti kita lihat peta yang atas, ya, bukan peta yang bawah. Peta yang bawah tuh Persia zaman dulu, luas sekali wilayah cakupannya. Tapi bisa jadi juga kalau ini dikaitkan dengan Persia, wilayah yang cakupannya luas, termasuk berarti perang yang kedua itu termasuk mengalahkan negara Zionis Israel sebelum Dajjal muncul. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu perang yang berikutnya melawan Rum, dan Nabi memberi catatan perang lawan Rum ini disebut Al-Malhamah, perang besar. Kenapa? Karena Rum mengibarkan 80 bendera, setiap benderanya 12.000 personil pasukan. Itu jumlahnya banyak sekali, Pak. 80 kali 12.000, 960.000, hampir 1 juta. Begitu. Nah, jadi ketika perang lawan Rum ini, ya, lagi-lagi Al-Mahdi meraih kemenangan walaupun pasukannya terpecah menjadi 3. Sepertiga desersi meninggalkan medan perang, kata Nabi tidak akan diampuni Allah selama-lamanya, nauzubillah min dzalik. Sepertiga yang lainnya menemui kematian, dijuluki sebagai afdhalus syuhada indallah, orang-orang yang mati syahid yang paling utama di sisi Allah. Sedangkan sepertiga lainnya meraih kemenangan dan tidak terfitnah selama-lamanya. Nah, sepertiga yang sisa ini setelah mengalahkan Rum, mereka membebaskan Konstantinia, Konstantinopel, yang sekarang disebut Istanbul. Ini dia kotanya, Konstantinopel atau Istanbul. Dan ini perangnya perang tanpa senjata.
cukup dengan tahlil dan takbir. Mengapa? Karena kita tahu hari ini yang tinggal di Istanbul adalah kaum muslimin kan, tapi kaum muslimin yang sekuler mereka. Dan Turki sebagaimana kita ketahui secara militer gabungnya ke Rum. Mereka kan NATO, gabungnya ke Rum. Nah sekarang bisa dibayangkan sekumpulan orang-orang muslim sekuler harus berhadapan dengan mujahidin yang mereka tahu berhasil mengalahkan pasukan Rum yang jumlahnya begitu banyak. Ya tentunya ketakutan lah mereka. Ya. Kata orang Betawi cukup dikepret pakai tahlil sama tahmid saja, bebas itu kota Konstantinia. Nah, ketika mereka sedang mengumpulkan harta rampasan perang, ya di kota Konstantinia itu tiba-tiba terdengar berita bohong bahwasanya Dajjal telah menguasai keluarga-keluarga mujahidin. Di mana? Di benteng pertahanan umat Islam terbaik di akhir zaman, yaitu di Syam. Maka pasukan ini segera meninggalkan ghanimah itu, kembali ke Syam. Ternyata begitu sampai di Syam, rupanya berita Dajjal sudah mengacak-acak keluarga-keluarga mujahidin adalah berita bohong. Tapi benar, Dajjal makin mendekat ke Syam. Dan takdir Allah, ketika akan berhadapan dengan Dajjal dan 70.000 Yahudi yang dipimpin Dajjal, pasukan Al-Mahdi mendapat bantuan khusus dari langit, turunlah Isa alaihissalam. Begitu kurang lebih jalan ceritanya. Ya. Ya, jadi memang ada hadis yang mengatakan tidak ada Mahdi selain Isa alaihissalam. Tapi ini ternyata setelah dikaji hadis ini lemah. Ya, dan masih banyak hadis-hadis lain yang semakin menunjukkan bahwa Al-Mahdi adalah satu sosok, Isa alaihissalam sosok yang lain. Ini bukan dua sosok yang jadi satu, tidak. Ya. Nah, karena buktinya masih terkait sambungan cerita tadi, sesampainya mereka di Syam, ya, mereka kemudian sedang siap-siap mau sholat subuh di sebuah masjid yang menaranya berwarna putih, ya. Tiba-tiba turunlah Isa alaihissalam diantar oleh dua malaikat di kanan kirinya di menara putih itu. Ya, jadi menara putihnya ini coba saya perlihatkan ya gambar. Ini menara putih ini. Dan Anda perlu ketahui menara putih ini oleh orang-orang Nasrani di Suriah disebutnya Minaret of Jesus, menara Yesus, menara tempat turunnya Yesus. Jadi orang Nasrani dengan kita sama Pak, pemahaman dan keyakinan bakal turunnya di mana? Yaitu di menara putih masjid tersebut. Tapi nanti kita akan lihat siapa yang kecelek. Karena Isa alaihissalam begitu turun di menara itu langsung gabung. Dipanggil sama Al-Mahdi, ya Isa, silahkan kau pimpin sholat ini. Tetapi dijawab oleh Isa alaihissalam, tidak. Inilah kelebihan umat Muhammad dari umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya, sebagai penghormatan Allah kepada umat ini. Isa alaihissalam mendorong bahunya Al-Mahdi untuk pimpin sholat. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, sebagai sebuah pernyataan bahwa dirinya turun dari langit bukan membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah tersesat itu, tapi dirinya turun untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua sosok yang berbeda, Pak. Kalau dia satu sosok yang sama, bagaimana Al-Mahdi ngomong sama Al-Mahdi sendiri? Kan nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terus saya mau tanya lagi yang kedua, kemunculan turunnya Ya'juj dan Ma'juj apakah bersamaan dengan turunnya Isa al-Masih dan kemunculan Dajjal? Ya. Baik. Pertanyaan pertama memang benar, ada hadis yang mengisyaratkan bahwa ada 3 putra khalifah yang berebut. Setelah wafatnya si khalifah ini terjadi kekacauan. Kekacauan itu terkait karena 3 putra khalifah ini berebut. Tapi apa makna yang nantinya benar-benar akan terjadi, kita akan lihat ya. Yang jelas sekarang memang kondisi di kerajaan Arab Saudi ya, tampak-tampaknya bisa terjadi masalah ini kalau Salman menemui kematiannya. Karena Salman telah melakukan hal yang keluar dari tradisi yang biasa.
Dia sudah mengangkat putra mahkota yang dari generasi di bawah dia, padahal masih ada adiknya 2 orang. Cuma karena sudah gaek-gaek, sudah tua-tua banget begitu ya, dia berijtihad memilih putra mahkota dari generasi di bawah dia. Anaknya Raja Abdullah yang dulu, sama anak satu lagi saya tidak tahu anaknya siapa. Nah ini potensial bisa menimbulkan masalah, itu satu. Terus yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj itu kemunculannya setelah Dajjal terbunuh ya. Kemudian Isa alaihissalam memimpin dunia ini ya. Terus kemudian datang kabar dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah, bahwa Allah sudah melepas hamba-hambanya, dalam hal ini Ya'juj wa Ma'juj, keluar dari tempat mereka tadinya disumbat oleh dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Nah itu adalah peristiwa-peristiwa yang sudah agak di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir setelah perang-perang ini selesai, dan kaum muslimin tidak bisa memerangi Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa? Karena jumlahnya fantastis. Kata Nabi, perbandingan muslim dengan Ya'juj wa Ma'juj 1:1000. Jadi tidak mungkin kaum muslimin memerangi mereka. Di samping Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengatakan bahwa yang paling akhir berperang itu berperang melawan Dajjal. Nah ini kan hadis ini, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila manna wa ahum hatta yuqatila akhiruhumul masih ad-dajjal. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan menang terhadap siapapun yang menentang mereka, sampai yang terakhir dari mereka memerangi Al-Masihud Dajjal. Jadi perang umat Islam itu terakhir itu membunuh Dajjal dan kaum Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Sesudah itu dunia ini akan mengalami kedamaian. Isa alaihissalam akan menyebarkan Islam, dan Isa alaihissalam akan memaksa orang-orang yang kafir, ahli kitab, Yahudi Nasrani untuk masuk Islam. Kalau tidak mau dibunuh sama Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan berkeluarga, ya ada juga hadis itu ya, akan berkeluarga, akan umroh, akan haji ya. Nah, tapi yang penting kembali ke masalah Ya'juj wa Ma'juj itu ya, ketika dunia dalam keadaan sudah damai begitu, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepada Isa alaihissalam agar Isa alaihissalam membawa orang-orang beriman mengungsi ke sebuah tempat yang disebut dengan Tur ya, Tur, bukit. Mereka mengungsi itu, dikerubut, dikelilingi oleh, dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan Ya'juj wa Ma'juj pimpinannya menjadi sangat sombong. Dia bilang, kita sudah berhasil mengalahkan ahlul ard, penghuni bumi. Mari kita perangi penghuni langit, ahlus sama. Rame-rame dia perintahkan anak buahnya mengarahkan panahnya ke langit. Lepas anak panahnya, balik-balik berdarah-darah itu ujung anak panahnya. Allah ingin membuat Ya'juj wa Ma'juj menjadi lebih sombong dengan hal itu. Nah lalu bagaimana Allah memenangkan kaum muslimin atau membebaskan kaum muslimin dari kepungan Ya'juj wa Ma'juj? Isa alaihissalam akan mengajak orang-orang beriman bersamanya untuk memohon pertolongan Allah, doa. Maka Allah pun mengirimkan pasukannya, tentara-tentaranya berupa cacing-cacing kecil yang menggigit tengkuk belakang dari Ya'juj wa Ma'juj. Kata Nabi SAW, matilah Ya'juj wa Ma'juj seperti matinya satu jiwa. Jadi kayak kena penyakit wabah, bermatian, bergelimpangan mereka. Muncul masalah baru karena semua jengkal bumi diisi dengan jasad-jasadnya, bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Berdoa lagi Isa alaihissalam dengan kaum mukminin. Allah pun mengirim burung-burung yang lehernya seperti leher unta, mengangkut satu persatu jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj itu ke tempat yang Allah kehendaki. Terus Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam, membersihkan bumi ini dari sisa-sisa virus-virus, penyakit-penyakit, bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu. Nah setelah itu dunia mencapai kondisi yang kedamaiannya luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi, binatang yang berbisa sudah tidak berbisa lagi. Sehingga anak kecil bermain-main dengan ular sudah tidak mengkhawatirkan. Sampai-sampai sapi-sapi digembala oleh singa-singa. Dan sapi-sapi itu tidak khawatir dengan terkaman singa-singa itu. Sampai-sampai domba-domba digembala oleh serigala, tanpa domba-domba itu harus khawatir dengan serigala. Karena kedamaian sudah luar biasa. Baik, ada lagi yang mau bertanya?
Nah, ini dari tadi sayap sini kita yang agak jauh sedikit ya. Kasihan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mau tanya, sebelum munculnya Imam Mahdi, bukan dikatakan dalam hadis bahwa ada pasukan hitam, di mana pasukan itu akan memerangi kalian, membunuh kalian, yang tidak pernah maksudnya tidak pernah membunuh kalian, tidak pernah pembunuhan sebelum kalian. Nah, itu mohon dijelaskan hadisnya. Ya. Baik. Jadi hadis ini ada juga di sini.